3, 2, 1, 0. Awal dari pertemuan pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga membawa kemaslahatan, kemajuan bagi madrasah di Kabupaten Grobogan yang lebih hebat, bermartabat, mandiri, beraksi, dan berprestasi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, kami persilahkan dan mohon untuk dibuka, Pak Kepala, monggo. Oke, monggo. Bisa Pak didengar, Pak? Bisa, Pak, bisa. Oke. Monggo. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Pak Haji Hadi Purwanto beserta jajaran, Bapak Ibu pengawas, dan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang bergabung pada virtual Zoom pada siang ini. Sebelumnya saya berharap pada semua peserta Zoom ini untuk bisa meng-on-kan videonya, untuk meng-on-kan videonya supaya hebat, bermartabat lah. Jangan kita hanya menyuarakan saja. Harapan saya bisa melihat wajah-wajah ustadz-ustadzah di musim PPKM darurat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, di siang ini dengan penuh kondisi yang mudah-mudahan sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehingga pada siang ini bisa bersilaturahim melalui virtual Zoom, walaupun masih ada hal yang harus saya pertanggungjawabkan, selesaikan. Ya, kita masih menunggu laporan dari kecamatan, dan juga ini kita masih menunggu panggilan dari Forkompimda yang ada hubungannya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diatur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang insya Allah semuanya sudah mendengar, semuanya sudah menerima, kemudian semuanya sudah membaca, semuanya sudah memahami apa yang menjadi surat dari terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di masa PPKM darurat. Hal itu perlu kita samakan persepsi Bapak dan Ibu. COVID-19 ini menjadikan kita harus bersinergi, menjadikan kita harus bersoliditas, harus bahu-membahu dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin merebah, semakin meningkat. Maka oleh karena itu, karena dalam situasi kedaruratan, bangsa ini butuh hadirnya seluruh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu ada yang PNS, ada yang non PNS. Nah ini,
untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan PPKM darurat. Maka berbagai aturan, berbagai edaran, berbagai instruksi, berbagai kegiatan mulai dari tanggal 3 sampai saat ini fokus bagaimana PPKM darurat itu bisa menekan angka penyebaran COVID-19 semakin mengecil, semakin membaik. Dalam PPKM darurat itu istilahnya ada level 3, ada level 4. Sementara di PPKM darurat periode tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini Kabupaten Grobogan termasuk pada level 4. Artinya pada level yang harus benar-benar mendapat perhatian serius semua lini, semua warga masyarakat. Maka di dalamnya termasuk para ASN yang pada hari ini diundang melalui virtual Zoom dalam rangka untuk mensosialisasikan integritas aparatur sipil negara Kementerian Agama di Kabupaten Grobogan. Seluruh giat mulai dari seksi Pontren, mulai dari seksi Bimas Islam, dari seksi Penmat, dari Subak TU, semuanya terlibat di dalam rangka bagaimana interval waktu PPKM darurat ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini tiba saatnya, saya berbicara langsung kepada teman-teman ASN yang pada siang ini diundang. Dan insya Allah panjenengan sudah menerima surat edaran yang saya tanda tangani 18 Juli 2021 sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Kakanwil bahwa seluruh stakeholder yang ada di Kementerian Agama harus terlibat langsung aktif terkait dengan implementasi SE Menteri Agama nomor 17 tentang kaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan SE itu di situ dijelaskan bahwa ASN, garing non ASN, guru PNS, garing guru non PNS, penyuluh PNS, non PNS beserta keluarganya di lingkungan Kementerian Agama untuk tidak melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai imam, khotib, pengkhutbah, makmum, jemaah di rumah ibadah. Kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Ini. Jadi harapan dari Bapak Kakanwil yang saya tindak lanjuti dengan surat edaran kepada panjenengan semua. Harapan saya seluruh ASN dan non PNS, ya PNS maupun non PNS ini patuh terhadap apa yang menjadi instruksi Bapak Kakanwil. Nih. Nah, instruksi itu apa? Seluruh PNS dan guru PNS dan PNS beserta keluarganya semuanya netral, hanya berprinsip melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah dengan keluarga inti. Jadi di sana sudah disampaikan Bapak dan Ibu tidak boleh terlibat secara langsung yang ada rangkaian kegiatan Idul Adha di 1442 Hijriah dan rangkaian kegiatan ini. Dan juga harapan saya Bapak Ibu untuk kaitan dengan edaran yang sudah sampai pada Bapak Ibu semua,
ini tidak berlaku hanya panjenengan pribadi saja, tetapi termasuk keluarga besarnya, istri atau suami, anak atau menantu yang kebetulan masih satu rumah. Ini betul-betul di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini benar-benar mematuhi dengan perintah sholat Idul Adha di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini tidak hanya pada jajaran guru, seluruh aparatur sipil negara, baik yang PNS maupun yang non PNS, ini kena, ya, kena aturan ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan untuk dimaklumi dan dilaksanakan apa yang menjadi perintah Bapak Kakanwil dan juga perintah dari Bapak Kakan Kemenak, sehingga Kabupaten Grobogan ini mulai dari Kepala KUA menyuluh Bapak Kasubag, Kasih penyelenggara bergerak untuk bagaimana menekan masjid-masjid terutama di kecamatan untuk bisa meniadakan sholat Idul Adha. Bukan persoalan sholatnya yang tidak boleh, tetapi ini persoalan pencegahan terjadinya kerumunan, karena virus COVID-19 ini mudah menular, kerumunan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Dan juga saya titip kepada Bapak Ibu yang kebetulan ada di kepengurusan takmir masjid, ya, mohon untuk diperdomani SE nomor 7 dari Kementerian Agama tahun 2021 untuk dipedomani. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, karena ini saya sudah mendapat permintaan dari Satgas COVID-19 tingkat kabupaten untuk merapat di Pendopo. Maka sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Kasipenmat, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan bila mana ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada keluarga kita yang sudah dipanggil karena COVID, mudah-mudahan dimaafkan kekhilafannya, diterima semua amalnya, mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yaitu di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bervirtual, dan doakan saya tetap akan menjalankan amanah perintah Pak Kanwil untuk bagaimana menekan kerumunan terjadi yang ada hubungannya dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya langsung mohon pamit live untuk langsung menuju ke Pendopo yang sudah ditunggu Bapak-Bapak Forkompimda di Pendopo Kabupaten. Terima kasih dan mohon maaf Pak Hadi, saya langsung live untuk melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan pertemuan pada sore hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor kaitannya dengan SE nomor 17 tahun 2021, ya, karena dalam rangka pencegahan COVID-19 yang mewabah itu, ya, dan kita memang termasuk
angka yang tinggi di Jawa Tengah. Jadi ada 4 kabupaten yang notabene tinggi. Maka pada kesempatan siang hari ini Pak Kepala Kantor dan juga kami dengan teman-teman pejabat ini memang gencar melakukan sosialisasi SE 17/2001 di beberapa kawanan di Kabupaten Grobogan. Jadi misalnya kami kebetulan mendapat wilayah Kawedanan di Garas Jawa ini mendapat tugas di Kawedanan Kradinan, Pulau Kulon, Kradinan sama Sulur yang gabus ya ini. Dan memang Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, kita yang sebagai ASN ini untuk memberikan contoh ya kaitannya dengan pengamanan SE 17/2021, kaitannya dengan pelaksanaan Idul Adha secara berjamaah di masjid. Jadi harapannya memang dalam SE 17 itu kita semuanya termasuk warga masyarakat memang diharapkan untuk melakukan sholat jamaah Idul Adha di rumah dan menyembelih korban pada hari tasyrik, dan itu untuk menghindari kerumunan yang ada di masyarakat ya ini. Oleh karena itu kami dari Seksi Penma mengajak pada teman-teman guru dan juga kepala madrasah RA se-Kabupaten Grobogan ya untuk mensosialisasikan SE ini dan justru tidak justru tidak menjadi penghalang kaitannya dengan pelaksanaan ini ya. Ini kami sampaikan karena ada sebagian laporan dari beberapa daerah, justru ada sebagian kepala madrasah yang diajak untuk jamaah di rumah untuk sholat malah tentang pengennya jamaah dia. Dan ini kalau kita kembali bahwa klausul hukum itu memang Idul Adha itu sunnah muakkad. Jadi hal-hal yang hukumnya sunnah muakkad memang disunahkan untuk jamaah, tetapi tidak menghilangkan sholat Id itu juga dilaksanakan di rumah masing-masing karena ini sifatnya adalah sunnah ya. Dan itu kami lakukan juga di tempat kami sendiri ya. Katanya hanya 1 tahun sekali dan seterusnya itu ya ini. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu sebagai ASN ya ini memberikan pencerahan terhadap masyarakat karena yang dianggap terpandang ya di masyarakat untuk melakukan sholat Idul Adha di rumah masing-masing dan memberikan saran untuk melakukan penyembelihan korban pada hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bapak Ibu dan Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, kami mohon untuk seluruh peserta kami hanya di-on-kan sehingga kami tidak melihat namanya saja ya, tapi benar-benar ikut menyaksikan pertemuan pada sore hari ini ya ini. Jadi kalau ditutup saya khawatir ini ditinggal kemana ya ini banyak sekali yang ditutup ya. Terima kasih yang dibuka ya. Ini Pak Zawawi, Pak Didik, Pak Mohsin, Pak Seswo, Pak Bos Khalid Kris ini ya dibuka. Monggo yang lain juga dibuka ya. Pak Royani, ini Bu Warsiti masih ditutup. Pak Ahmad Arifai, Bu Sri Subekti, Subiyakti masih tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan pada sore hari ini kami sampaikan beberapa hal. Mohon ini saya buka dulu Pak. Kami buka saya share dulu. Mungkin agak lama dikit. Mohon ditunggu Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon untuk ditunggu, saya buka materinya. Pembinaan laporan. Bentar Bapak.
Saya carinya dulu. Tadi sudah saya siapkan tapi lupa ini apa namanya, lupa filenya. Pembinaan fintech. Saya buka dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini karena terlalu banyak mungkin nggak muat, saya tutup dulu Bapak Ibu nggih. Filenya saya tutup dulu, agak lama sedikit, mohon ditunggu. Dan kami ingatkan yang belum isi daftar hadir untuk isi daftar hadir terlebih dahulu. Pembinaan ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak kami share screen aja karena ini nggak ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan pembinaan ASN pada sore hari ini kami sampaikan tadi bahwa kami memang meminta kepada teman-teman Bapak Ibu ASN ini untuk memberikan keteladanan contoh kaitannya dengan kedisiplinan dalam melakukan proses pembelajaran. Dan di masa pandemi COVID-19 ini tugas Bapak dan Ibu memang sangat berat kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran di RA dan madrasah. Oleh karena itu, bagaimana Bapak dan Ibu guru ini tetap berupaya untuk berinovasi, berkreasi dalam melakukan proses pembelajaran. Harapan-harapan kami kaitannya dengan pelaksanaan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa memahami kompetensi yang ada dalam kurikulum itu, walaupun sifatnya darurat ya. Karena di dalam kurikulum darurat ini Bapak Ibu untuk pandai-pandainya untuk memilah-milah materi-materi yang sifatnya esensial ini. Jadi materi-materi yang sifatnya esensial yang ada di standar kompetensi dasar, standar C ya. Kemudian kita jabarkan menjadi indikator-indikator pembelajaran. Nah, indikator-indikator pembelajaran itulah nanti yang akan menjadi landasan Bapak dan Ibu dalam menyusun materi pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan pembelajaran daring atau PJJ atau BDR, ini memang Bapak dan Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran memang harus benar-benar punya kreativitas ya, punya kemauan yang kuat untuk berinovasi kaitannya dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini. Sehingga di situ ada muncul istilah sistem guru kunjung, learning process, at home with my teacher ya, kemudian penugasan dan seterusnya ini ya. Karena ketika kita melakukan pembelajaran dengan model BDR jarak jauh, itu kalau sekedar hanya memberikan tugas, ini yang kami alami Bapak Ibu, justru yang susah malah orang tua ya. Belum tentu kalau orang tua itu menguasai semuanya ini. Jadi misalnya anak saya yang mahasiswa itu ngajari adiknya yang kelas 2 madrasah ibtidaiyah kadang-kadang nggak sambung, nggak mampu dia ini. Masih tanya-tanya. Oleh karena itu kami harap pada Bapak dan Ibu guru ya, bagaimana dalam melakukan proses pembelajaran ini berupaya dengan inovasi kreativitas yang ada di panjenengan untuk tetap berjalan, tapi ada semacam target yang harus dicapai.
Jadi misalnya barusan tadi kami mengikuti pelatihan Zoom meeting bersama-sama dengan Pak Direktur KSKK kaitannya dengan pembelajaran standar pencapaian minimal pada siswa RA, itu bagaimana agar proses pembelajaran di musim pandemi COVID-19 ini tetap berjalan. Maka Bapak Ibu memang harus benar-benar aktif dalam melakukan proses pembelajaran dengan berbagai cara ya ini. Dengan berbagai cara. Jadi kalau perlu jangan menunggu instruksi dari kepala madrasah RA, tapi bagaimana Bapak dan Ibu berupaya ya. Berupaya. Nah, caranya bagaimana? Tergantung panjenengan. Misalnya membuat inovasi dengan melalui video ya, direkam dalam bentuk video kemudian dikirim dan seterusnya, disampaikan ke orang tua atau mungkin dengan sistem guru kunjung dengan model klaster ya, dan seterusnya ini sangat tergantung dari Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, berkenan dengan pembinaan ASN pada sore hari ini, memang kami mengajak pada Bapak Ibu untuk memiliki motivasi yang kuat dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian berikutnya kami sampaikan beberapa hal kaitannya di madrasah Bapak. Jadi sering saya sampaikan pada Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Nawiyah, dan Madrasah Aliyah, bahwa kami dari Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Agama Kabupaten Grobogan itu mengharapkan kaitannya dengan pengembangan madrasah-madrasah yang bersinergi dengan dinas instansi lain ya. Jadi misalnya kita dengan Dinas Lingkungan Hidup itu ada program yang namanya Madrasah Sekolah Adiwiyata. Jadi Sekolah Adiwiyata ini juga dikembangkan juga di madrasah. Apa itu Madrasah Adiwiyata? Madrasah Adiwiyata adalah madrasah yang berupaya mengembangkan kesejukan lingkungan dengan berbagai tanaman. Ya nih. Maka harapan kami walaupun di musim COVID-19 seperti ini, Bapak Ibu tetap berupaya melihara ya, kemudian menjadikan lingkungan madrasah ini dengan berbagai tanaman yang ada sehingga kelihatan asli, tidak seperti madrasah yang tidak pernah terjamah oleh kaki ya nih. Karena saya juga pernah melihat ya, karena musim COVID ditambah libur ini justru malah madrasah terkesan tidak seperti dijak kaki manusia nih ya ini. Jadi malah medeni ya ini. Adiwiyata. Kemudian madrasah ramah anak. Jadi madrasah ramah anak ini juga mohon untuk dikembangkan bagaimana Bapak dan Ibu ini dalam melakukan proses pembelajaran berupaya untuk mengembangkan sikap ramah terhadap siswa dan siswi yang ada di madrasah panjenengan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman kepala madrasah, yaitu kaitannya dengan program Sahabat Madrasah. Mungkin Bapak Ibu belum dengar ya, program Sahabat Madrasah. Dan itu setiap kali saya sampaikan dengan teman-teman kepala madrasah bahwa mulai tahun pelajaran 2021-2022 ini seluruh madrasah untuk melakukan evaluasi diri madrasah. Itu dari hasil evaluasi diri madrasah ini akan memunculkan standar-standar minimal madrasah untuk menjadi madrasah pembina atau pemitra atau madrasah binaan atau madrasah mitra. Ini berkaitan dengan sahabat madrasah. Ada standar-standar minimal memang yang harus dipenuhi, dengan konsekuensi memang madrasah yang menjadi pemitra itu seharusnya lebih baik dari madrasah yang mitra itu ya ini. Ini kaitannya dengan program Sahabat Madrasah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan beberapa hal kaitannya dengan informasi-informasi dari Kantor Kementerian Agama dari Seksi Penma. Jadi yang pertama berkaitan dengan sertifikasi ya, kami sampaikan pada teman-teman guru ya, absen simpatika ini mohon jangan dilupakan ya. Jadi absen simpatika setiap awal bulan ini mohon untuk tidak dilupakan dan dilaksanakan. Kemudian pada masa PPKM darurat kami mengambil
kebijakan untuk seluruh ASN di Kabupaten Gerobokan untuk absen lewat online ya. Kemudian teman-teman yang sertifikasi non GBPNS ya, mimpin kepala madrasah untuk mengambil sikap kaitannya dengan absen itu. Yang penting simpatika tetap jalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampaikan pada Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kami berusaha membangun integritas pada teman-teman guru, dan kami sampaikan peringatan-peringatan dari Itjen, ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kaitannya dengan early warning, dan jadi dari kami memang berupaya untuk tidak istilahnya memotong atau memberikan apapun kepada kami ya, ini itu diantaranya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon informasi berikutnya dari Penma, yaitu kaitannya dengan emis, kemudian simpatika. Ini mohon Bapak Ibu yang menjadi admin atau temannya yang menjadi admin untuk selalu diingatkan untuk saling membantu ya, saling membantu kaitannya dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang harus dijalankan Bapak Ibu, karena saat ini hampir semuanya apa yang dilakukan madrasah berkaitan dengan administrasi semuanya serba aplikasi ya ini. Jadi misalnya persiapan asesmen nasional yang insya Allah nanti bergerak mulai bulan September, ini kita sudah mulai tarik data peserta asesmen dari bio itu. Dan alhamdulillah untuk madrasah ibtidaiyah kayaknya clear yang MI. Kemudian MTS ada satu madrasah sanawiyah yang tertinggal karena tahun kemarin kelas 1 tidak diinput di NMIS, padahal ini sudah off untuk MIS. Ini kan menyusahkan juga ya ini. Kemudian madrasah aliyah masih banyak yang belum yang belum import data dari MIS. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman ya, guru yang ada di madrasah ya, untuk belajar kaitannya dengan IT ini ya. Jadi jangan sungkan, jangan males, tetap semangat dan tidak putus asa. Jangan yang ada di itu ya, tetap putus asa, tidak pernah semangat, itu nggak baik ya ini. Ini kaitannya dengan emis. Dan kami tetap memacu kepada bersama bahwa madrasah menjadi madrasah yang hebat, bermartabat, punya kualitas, punya kompetensi, ya, punya prestasi. Itu memang ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Madrasah yang berkualitas atau yang berprestasi itu yang pertama adalah masalah mutu lulusan Bapak Ibu. Mutu lulusan itu bagaimana anak didik kita setelah lulus dari madrasah paling tidak bisa diterima di masyarakat, harus bisa menjadi contoh suri tauladan bagi anak-anak di sekelilingnya. Paling tidak anak madrasah setelah lulus itu bisa menjadi contoh dalam hal perilaku, tingkah laku ya, dalam kesehariannya, bisa menunjukkan perilaku yang baik ya. Jadi seperti itu yang diharapkan. Paling tidak anak-anak madrasah setelah lulus itu bisa ngimami di musola atau di masjid, bisa memimpin zikir tahlil ya. Ini yang diharapkan di masyarakat. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru ASN ya, mohon untuk bisa betul-betul anak didik kita siapkan untuk menuju ke sana tadi. Di samping itu juga masalah prestasi Bapak Ibu. Jadi prestasi nanti ke depan tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, ini sudah
kita lihat, kita pantau beberapa madrasah yang para siswanya itu sudah memiliki prestasi yang cukup gemilang, ya, cukup gemilang. Dan ini nanti diharapkan siswa-siswa kita itu prestasinya menyeluruh, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terfokus pada madrasah negeri saja, tetapi madrasah-madrasah swasta pun juga hendaknya berkompetensi bagaimana menjadikan siswanya itu berkualitas atau berprestasi. Jadi banyak juga ya madrasah swasta yang juga bisa menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Okay. Seperti yang disampaikan Pak Asi tadi, ya. Sekarang ini madrasah berprestasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Mungkin bisa dalam hal akademiknya, bisa juga dalam hal madrasah adiyatanya, bisa dilihat dari madrasah ramah anak dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan mutu lulusan, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, madrasah yang berprestasi dan berkualitas yang kedua adalah tentang proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajaran yang saat ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, di masa pandemi tentu gambarku tak apa lo kudu murak mare. Harus pinter-pinternya kita inovasi, ya, menyampaikan pembelajaran kepada anak didik supaya bisa diterima dengan baik dan menyenangkan, terutama ya di masa pandemi ini. Anak-anak banyak yang merasa klopro karena saking lamanya tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lainnya, kadang-kadang semangatnya klopro. Nah ini tentu tugas daripada Bapak Ibu guru, ya, bagaimana menyemangati anak didiknya untuk tetap semangat, ya, paling tidak dari proses pembelajarannya itu yang menarik, ya, yang menyenangkan. Ini Bapak Ibu. Jadi mengenai proses pembelajaran, tolong untuk bisa dikemas sedikit, ya. Lebih-lebih sekarang ini eranya era madrasah digital, ya. Eranya era madrasah digital, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu guru harus mempersiapkan diri, menyesuaikan diri. Kalau Bapak Ibu guru kok dalam hal IT kok sangat lemah, bagaimana mungkin anak didik kita bisa menerima pembelajaran dengan baik? Harus betul-betul bisa menguasai IT. Nah, bagaimana Pak kalau bagi Bapak Ibu guru yang barangkali mungkin dari segi usia dan paruh baya. Nah, ini tentu, ya, kalau dengan itikat ingin bisa, saya yakin tidak ada kendala, ya. Boleh tanya sana, tanya sini, terutama pada guru-guru yang masih muda yang IT-nya cukup mumpuni. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu guru yang mungkin dari segi usia sudah agak seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, ya, itu masalah mutu guru, Bapak Ibu, ya. Mutu guru perlu kita
Oh iya ya, harus jadi. Jadi mutu guru Bapak Ibu tolong itu yang saat ini mungkin merasa kompetensinya masih kurang, itu bisa meningkatkan diri ya, bisa melalui kegiatan-kegiatan MBMB ya, kemudian bisa melanjutkan studi dan lain sebagainya ya. Harapannya nanti minimal guru MA itu minimal kalau dulu itu S1, nah sekarang nanti minimal S2. MTS pun juga demikian. Sehingga dengan begitu nanti dengan berbagai pengalaman itu nanti harapannya dalam proses pembelajaran bisa lebih menarik, inovatif, dan bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Selanjutnya yang terakhir adalah masalah manajemen madrasah. Jadi bagaimana Bapak Ibu kepala madrasah ya, yang saat ini mungkin sedang menduduki jabatan kepala madrasah, bagaimana mengelola madrasah dengan baik ya. Nah, ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi dalam pengelolaan ya, manajemen madrasah ini tolong kalau misalnya kepala madrasahnya masih katakanlah masih junior ya, itu tadi konsepnya adalah jangan bosan-bosannya untuk bertanya kepada kepala madrasah di lingkungan Kabupaten Grobogan. Lebih-lebih nanti kalau sudah sahabat madrasah ini betul-betul sudah kita laksanakan, nanti tentu madrasah harapannya ke sana itu bisa merata prestasinya, merata kompetensinya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali itu yang sebagai tambahan kami, dan saya hanya mengingatkan Bapak Ibu kaitannya dengan akreditasi ya Bapak Ibu, akreditasi yang setelahnya sekarang itu IASP ya tahun 2020. Tolong kalau merasa madrasahnya itu sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, bisa mengajukan untuk diakreditasi. Jangan puas dengan nilai atau prestasi B ya. Sebelum prestasinya A, jangan bosan-bosannya atau merasa ogah-ogahan untuk mengikuti akreditasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, masalah kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu guru ya, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah masanya sudah 4 tahun, mohon untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat. Sekarang itu mudah simple. Ya, untuk sore kita seminggu Bapak Ibu. Nanti teknisnya Bapak Ibu bisa konsultasi dulu kepada pengawas. Setelah itu nanti diajukan kepada UP ya. Kemudian nanti setelah dari UP kemudian diverifikasi oleh tim ya, kemudian baru diajukan untuk bisa dinilai angka duduknya ya. Seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum bisa punya gambaran bertanya langsung pada pengawas kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D, contoh 3D ke 4A dan sebagainya, kami siap selanjutnya Bapak Ibu, saya juga berpesan untuk administrasi Bapak Ibu guru, walaupun era pandemi seperti ini ya, saya
Lo Yusri kalau bisa mengesahkan Yusri sama sih. Nah, Dibuka Yusri yang penting. Dianmut Organo. Tolong dibuka Pak Margono. Pak Margono tolong dibuka unmute-nya, mikrofnya dibuka Pak. Pak Margono tolong dibuka mikrofonnya dibuka Pak. Ya. Oke, ya. Jadi terakhir ya, sedikit aja. Terakhir ya, Bapak Ibu guru membiasakan pada anak didiknya untuk selalu ikut lomba-lomba yang ada seperti dan sebagainya. Ya, ini sebagai bukti bahwa proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu bisa ditunjukkan dengan bagaimana prestasi dalam mengikuti lomba-lomba tersebut. Ya, itu harapan dari kami selaku Ketua Pokjawas. Mari kita bersama-sama untuk maju bersama memajukan madrasah yang kita cintai ini. Barangkali itu sebagai tambahan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi berapa tambahan dari Bapak Ketua Pokjawas Bapak Margono ya, kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran, harapannya agar madrasah di Kabupaten Grobogan lebih baik.